Misalnya, revolusi yang berdarah-darah misalnya untuk menggulingkan pemerintahan yang dianggap tiran atau pemerintahan yang despotik. Mungkin ada kebaikannya karena pemimpinnya yang tiran tadi berhasil disingkirkan. Tapi biasanya setelah pemimpin tiran ini tersingkir, terus ada konflik baru. Siapa yang harus ganti? Kadang si tiran ini kemudian menggalang kekuatan lagi untuk fight back, untuk kembali ke kursi kekuasaannya. Terus perlu ada pemimpin baru yang lebih otoriter. Kalau di Karl Marx itu kan setelah kaum proletar menang itu mesti nanti ada namanya diktatoriat proletar. Orang proletar yang kemarin tertindas, begitu dia dapat kekuasaan, dia akan jauh lebih menindas. Saya menolak kekerasan karena ketika kekerasan terlihat membawa kebaikan, kebaikan itu mungkin hanya bersifat sementara. Sedangkan kejahatan yang ditimbulkannya sifatnya permanen. Kita ambil contoh ya. Misalnya, revolusi yang berdarah-darah misalnya untuk menggulingkan pemerintahan yang dianggap tiran atau pemerintahan yang despotik. Mungkin ada kebaikannya karena pemimpinnya yang tiran tadi berhasil disingkirkan. Tapi biasanya setelah pemimpin tiran ini tersingkir, terus ada konflik baru. Siapa yang harus ganti? Kadang si tiran ini kemudian menggalang kekuatan lagi untuk fight back, untuk kembali ke kursi kekuasaannya. Terus perlu ada pemimpin baru yang lebih otoriter. Kalau di Karl Marx itu kan setelah kaum proletar menang itu mesti nanti ada namanya diktatoriat proletar. Orang proletar yang kemarin tertindas, begitu dia dapat kekuasaan, dia akan jauh lebih menindas. Nah, yo lama-lama dia sadar. Tapi awalnya mesti ada itu. Itu sebenarnya yang oleh Gandhi disebut siklus kekerasan. Kemarin saya diinjak-injak, saya punya kekuasaan, ganti saya yang menginjak-injak. Itu yang terjadi. Jadi, maka beliau akhirnya yang terjadi apa? Ketidakstabilan politik yang terus-menerus. Itu contoh pertama. Contoh kedua misalnya. Kita bayangkan ada rezim yang diktator, menindas dengan kekerasan. Tapi dia tidak sadar kalau dia menindas dengan kekerasan, pasti lama-lama rakyatnya tidak tahan. Kalau sudah tidak tahan, dia pasti akan berontak. Dan dampaknya akan lebih fatal. Jadi melakukan kekerasan, dia akan panen kekerasan juga. Itu sudah siklusnya, hukum karmanya. Atau kalau kita ingin balas dendam. Kalau kita disakiti orang, kan kita marahnya luar biasa. Awas kapan-kapan tak balas. Begitu kita balas kan, apa mau kita setara dengan sakit saya kalau bisa lebih, Pak. Begitu kita ingin lebih yang sana, saya cuma gitu, kamu mukulnya gitu. Coba saya balas lagi gitu. Terus akhirnya tidak ada selesainya. Itu kayak kalian waktu kecil pukul-pukulan itu loh. Itu kan ingin balas-membalas tidak ada ujungnya. Itu yang disebut siklus kekerasan, kata Gandhi. Jadi di antara sunnatullahnya hidup itu kalau kita menanam kekerasan, panen kekerasan. Kita menanam kelembutan, panennya kelembutan. Kalau tidak ingin panen kekerasan, ayo kita awali dengan kelembutan. Kita awali tadi dengan anti kekerasan. Jadi inilah alasan-alasan beliau kenapa kemudian lebih memilih anti kekerasan. Kalau kita pakai kekerasan, mungkin saja sih kita menang, mungkin saja sih ada kebaikannya, tapi biasanya sifatnya sementara. Efek buruknya itu bisa permanen. Nah, ini mungkin jadi pertimbangan kita ya kan.
Dalam sejarah Indonesia banyak peristiwa-peristiwa yang mungkin memilukan, memprihatinkan. Yang itu berawal dari kekerasan, kemudian menyebar, kemudian berulang. Itu yang membuat gue bilang saya menolak kekerasan, karena ketika kekerasan terlihat membawa kebaikan, kebaikan itu hanya bersifat sementara, sedangkan kejahatan yang ditimbulkannya sifatnya permanen. Lanjut. Meskipun begitu, Gandhi juga wanti-wanti, yo hati-hati. Seperti semua lembaga manusia, puasa dapat digunakan secara sah maupun tidak sah. Ya maksud beliau apa? Tadi kan kita contohnya yang baik-baik. Wah, saya ingin mencapai target itu terus saya puasa. Itu kan ya kalau pas target itu positif, alhamdulillah. Gimana kalau targetmu negatif? Pak, saya suka dengan pasangannya teman saya itu, Pak, tak puasainya ya. Nah, ini kan negatif. Jadi katakan ya sebagaimana semua lembaga manusia itu pasti ada yang ke arah positif atau ke arah negatif. Meskipun kata Gandhi, namun sebagai senjata yang hebat dalam gudang senjata satyagraha. Satyagraha itu salah satu ideologinya beliau, jalan kebenaran, puasa tidak dapat ditinggalkan karena kemungkinan penyalahgunaannya. Jadi maksud beliau begini, ya pasti saja ada kelemahannya, ada titik negatifnya, misalnya kayak tadi kalian pakai itu hal yang negatif. Tapi ya tidak karena itu terus kalau gitu tidak usah puasa-puasaan lah, tidak begitu. Jadi ya mari kita pastikan ini digunakan untuk hal yang positif, tidak untuk hal yang negatif. Jangan karena ada kemungkinan 1-2 diselewengkan kemudian tidak kita pakai sama sekali. Itu sama kayak, Pak, saya tidak mau main medsos karena medsos sekarang isinya banyak rusaknya. Ya kalau ada rusaknya kan ya memang di antara efeknya itu. Tapi kan kita bisa pakai medsos tapi menghindari yang rusak-rusak. Jadi cara berpikirnya begitu. Bukan berarti kalau ada indikasi negatif 1 terus kita generalisir, sudahlah ditinggal saja. Tidak begitu, nanti kita kehilangan manfaatnya. Hanya karena 1 kemungkinan negatif tidak kemudian harus ditinggalkan semuanya. Kata beliau begini, tidak dapat disangkal memang puasa itu punya sifat memaksa seperti yang dilakukan Gandhi, membuat orang terus jadi tidak enak, ingin menuruti yang dituntut. Puasa seperti itu bisa dilakukan oleh orang untuk mencapai tujuan yang egois. Puasa dilakukan untuk memeras uang dari seseorang atau memenuhi tujuan pribadi yang semacam itu. Dan itu sama saja dengan pemaksaan. Ya, kalau seperti itu namanya kekerasan. Saya akan dengan tegas mendukung perlawanan terhadap pengaruh yang tidak semestinya tersebut. Jadi kalau pemaksaan ya tidak, memaksakan maunya misalnya. Dengan cara puasa, ini bagi Gandhi ya tetap jenis kekerasan. Jadi, meskipun begitu, puasanya jangan ditinggalkan. Saya tahu senjata puasa tidak bisa digunakan dengan mudah. Senjata ini bisa dengan mudah menimbulkan kekerasan kecuali jika digunakan oleh orang yang ahli dalam bidang ini. Jadi puasa itu dahsyat, tapi bisa juga disalahgunakan, maka perhatikan siapa yang menggunakannya. Misalnya, wah Ramadan saja tidak pernah puasa, sekarang tiba-tiba puasa untuk memprotes apa gitu. Itu kualitas dirinya, kualitas orangnya. Kenapa sih kalau Gandhi puasa semua orang gentar kemudian patuh pada tuntutannya? Karena Gandhinya. Kualifikasi beliau. Orang sadar seperti apa beliau.
Kalau kita kan misalnya ada orang yang kita hormati marah, itu kan kita tidak enaknya luar biasa. Jadi orang yang kita sungkani, orang yang kita hargai, ternyata kemudian tidak berkenan, itu kan kita jadi tidak enak. Kenapa bisa begitu? Ya karena memang orangnya mulia. Itulah tadi kenapa ya prasyarat penting orangnya dulu, siapa dulu. Dia harus beres dulu. Baik, jadi itu beberapa gambaran tentang bagaimana kita mengambil strategi puasa yang itu jenisnya anti kekerasan untuk mewujudkan tujuan-tujuan keinginan kita. Ya kalau untuk tujuan-tujuan politik sosial yang besar ya bisa secara publik dengan banyak orang lain. Tapi kalau untuk kita sendiri, tujuan-tujuan individu tapi yang baik, ya bisa saja kita lakukan. Tadi saya sebut semacam tirakat dan lain sebagainya. Jangan lupa dasarnya tetap tadi ya, cinta pada manusia dan kemanusiaan. Karena memang yang dilakukan Gandhi ya memang tidak untuk dirinya. Beliau sudah selesai dengan dirinya. Itulah kenapa beliau dikenal sebagai Mahatma, orang yang jiwanya besar.